selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. What do you think? Barangkali ini harinya untuk kita membuatnya menjadi jelas atau purifikasi kayaknya ya. Purifikasi sih ini supaya mengarah pada diri kita yang lebih bersinar. 3 kartu dari Mystical Oracle. Yang pertama adalah Magic. The symbol represent the infinite intelligence of Great Spirit that makes up the fundamental fabric of the universe. We experience the evidence of this magic through synchronicity or meaningful coincidences magic. Jadi kok ya bisa kebenaran kayak gitu misalnya. Ya, berarti kalau kita yakin tidak ada yang kebetulan, maka ya memang it's meant to be. Rasanya gitu. Water ini symbolize purification, regeneration, birth, revival, and cleansing. It signifies an evolution shift from former self to new self. Ini kan masih keterusannya yang kemarin ya, ada perubahan, dan ini hanya mengambil yang orang yang barangkali memilih untuk perubahan tersebut. Many myths around the world speaks of great flood and the new life that is revealed after a deluge. Water begins without boundaries. As soon as the foam has separated itself from the water, it comes under the laws of time and life, thus acquiring limitation. Jadi kalau saya melihat air, kalau kita belajar tentang kosmos ya, apapun kita bicara tentang planet, kenapa sih kok hanya bumi yang ada penghuninya? Karena kalau kita belajar dari planet lain, di Venus itu udah nggak ada air sama sekali, nggak ada kehidupan. Dulu kalau kita belajar detail itu, dulu Venus pernah seperti kayak bumi, tapi somehow sekarang panas sekali, jadi terlalu panas untuk kehidupan bisa ada di situ. Panas karena lingkungannya tidak memungkinkan energi panasnya keluar dan diserap oleh udara di luar yang melingkupi si Venus itu sendiri. Gitu juga Mars sebenarnya dekat dengan bumi, tapi di situ juga tidak ada air. Jadi sebenarnya yang memungkinkan semua kehidupan ini ada di bumi ini karena ada air. Ini seperti itu yang ingin dibahas di sini, bahwa kehidupan itu hanya mungkin kalau ada air. Logikanya juga kan ada air yang diturunkan dari langit dan memungkinkan ada tumbuhan yang muncul dari tanah. Kenapa bisa muncul dari tanah? Karena memang apapun benih itu ada di tanah, kalau tidak ada air yang menjadi media antara tanah dengan benih, maka tidak bisa muncul seperti itu. Jadi untuk kehidupan itu bisa muncul itu ada requirement-nya gitu, ada persyaratannya, dan air adalah persyaratan yang paling besar. Dan kenapa ini muncul di kartu kedua saat ini? Jadi kalau saya merasa bahwa semua requirement, prasyarat di mana kita bisa menghidupkan tanda petik satu ide, satu bisnis, termasuk hubungan yang indah, itu dimungkinkan pada saat ini. Jadi saya membacanya seperti itu. Namun demikian, di sini ada sacrifice. Ya, jadi tidak serta-merta. Jadi semua persyaratan sudah dipenuhi. Tapi apakah dengan demikian otomatis semua yang ingin kita hidupkan itu akan menjadi come to life gitu ya? Belum tentu. Karena di sini harus ada sacrifice. Ya, sacrifice itu artinya bukan hal yang hitam-hitam di sini. Saya yakin juga bukan itu maksudnya. Tetapi ada upaya, ada yang kita korbankan, ada trade off-nya di sini. The sacrifice is an offering of gratitude made from the heart, a feast of love prepared for spirit. In olden days, sacrifice sometimes involved rituals of
which blood was offered to the gods, for example, dan lain sebagainya. In Middle America, however, prefer songs. Oke, jadi sacrifice di sini sebenarnya kalau saya nggak ambil yang itu tadi ya, bingung, saya juga nggak ngerti. Jadi kalau saya mengambil, saya yakin bahwa kartu ini keluar, ini akan diterjemahkan dan saya akan menerjemahkan sesuai dengan pemahaman saya apa yang disebut dengan sacrifice ya. Kalau kita berniat untuk mulai berumah tangga, punya anak, berarti kan ada yang come to life, ada anak yang kita inginkan. Tapi kita tidak bisa mendapatkan anak yang sehat, soleh, dan lain sebagainya, sampai berpendidikan, sampai apapun yang kita inginkan, kalau tidak ada pengorbanan dari kita. Kita sebagai orang tua, kita harus mampu mencurahkan semua energi kita untuk memastikan apapun yang come to life tadi bisa menjadi yang kita harapkan, menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita memastikan semua, bahkan hal yang tadinya kita senangi pun kita harus mampu untuk melepaskannya. Jadi kalau misalnya sebelum punya anak kita biasa untuk senang-senang jalan sama teman-teman ke sana kemari ya, begitu punya anak ya kita fokus ke keluarga, tidak ada lagi waktu khusus untuk bermain dengan teman-teman yang tadinya begitu banyak. Itu termasuk sacrifice. Sacrifice termasuk kalau misalnya kita ingin anak tadi dan ternyata harus datang ke dokter berkali-kali memastikan bahwa kedua orang tuanya siap untuk punya anak. Itu termasuk salah satu sacrifice yang dimaksud. Ya, ini yang saya lihat dari 3 kartu ini. Jadi magic itu sudah terjadi. Kebetulan kita udah bertemu dengan orang yang kita sayangi, dan itu sebenarnya kan bukan kebetulan, memang jodoh, memang dari sananya. Dan dari sananya ini akan menghasilkan satu anak tertentu. Jadi harus ada come to life-nya, ada yang hidup di situ. Tapi untuk anak itu bisa menjadi yang kita harapkan, kita harus mencoba semua cara untuk memastikan semua itu bagus. Jadi kalau menurut saya ya ini tadi, somehow jodoh itu kan kita nggak pernah tahu. Mungkin gambar fox itu bisa juga berarti begitu. Gambar ini adalah purifikasi ketika ada satu tingkatan lebih tinggi di mana kita harus menjadi lebih dewasa, termasuk sacrifice-nya di sini. Kita harus memilih satu bentuk kehidupan dari yang lain, tetapi ada hal yang akan bersinar di situ, apapun hasil kreasi kita. Ya kan? Dan ini sepertinya energinya masih dibawa dari energi bulan baru gerhana matahari kemarin. Bulan di pukul 12 pada hari ini masih berada di 28 derajat. 28 derajat, tapi jelas sebentar lagi dia akan masuk ke Cancer. Ini tanggal 11, tanggal 12, pukul 12 dia akan ketemu dengan Venus di Cancer. Jadi sekarang adalah perubahan dari moodnya kita, dari yang tadinya persiapan, kita sekarang sudah feeling at home ya, feeling at home, masuk ke Cancer. Kita ingin menjadi lebih private. Kita butuh privacy. Kalau kita sedang bersama seseorang di mana kita akan berkreasi tadi, ya ini waktunya berkreasi ya. Intinya seperti itu. Waktunya berkreasi tadi kan tentang hubungan dua orang menjadi punya anak, tapi kan kreasi tidak hanya tentang itu. Ada hal lain. Jadi ini adalah saatnya kalau kita mau membuat lagu misalnya. Kita nggak bisa bikin lagu sambil rame-rame sambil ngerjain ini, nggak bisa. Kita harus fokus, kita harus memastikan bahwa otak kita yang bisa menghasilkan lagu tersebut dalam kondisi yang kondusif untuk kita bisa keluar dengan ide tersebut. Tenang ya, alatnya ada di tempat yang tidak rame, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, jadi kita nyaman gitu berkreasi. Jadi kira-kira seperti itu energi dari persiapan sampai kita bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya menjadi terwujud. Itu energinya. Iya, kalau dari sini
dari sini memang kita fokus ke diri sendiri. Sebenarnya kita nggak terlalu mikirin apa yang ada di luar, kita fokus ke dalam diri sendiri, dan itu energinya Cancer sebenarnya ya, sebelah kiri itu. Tantangannya The Hermit, artinya somehow walaupun kita butuh sendiri dalam berkreasi kan kita nggak bisa sendiri, jadi kita harus memastikan walaupun kita fokus pada sesuatu, kita memastikan orang-orang yang ada kaitannya dengan kita itu tetap di dalam komunikasi kita. Nah, ini untuk saran kenapa terbalik, smothering, burnout. Jadi kalau menurut saya ini sarannya adalah memaksimalkan karena sampai ada blok itu, kalau saya yakin bahwa ini artinya ini bukan proses yang mudah. Kenapa sampai diomongin juga, saya pikir jadi ya kita usahakan, dan mungkin hari ini nggak bisa selesai dalam satu waktu, tapi kerjakan semaksimal mungkin. Burnout itu kan semaksimal mungkin, sampai pol diupayakan, dan kita akan berusaha untuk mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Apapun kendalanya, termasuk tiba-tiba blok ya. Jadi kita pengen bikin musik kok tiba-tiba kok lagunya jelek-jelek semua ya, karena kan tiba-tiba kita nggak nemu feelingnya, karena kita nggak datang dari dalam hati, datangnya dari logika. Jadi kalau saya ngomongin musik ya, ngomongin lagu itu kadang-kadang nggak harus segitu rumitnya ya untuk bisa jadi indah. Apalagi kalau lagu yang ingin menonjolkan kecanggihan teknologi musik. Kadang-kadang hasil akhirnya kok gini amat ya, mau ditambahin naik, ditambahin sedikit ini itu kok rasanya masih ada yang kurang. Ada satu, yaitu feeling, tapi mungkin hari ini kita nggak dapat feelingnya. Kalau kita kerjain lagi, besok mungkin dapat feelingnya. Seperti itu. Itu tadi adalah contoh. Jadi saya yakin ini adalah kreasi. Kreasinya tidak semudah itu, dan take your time. Jadi jangan terlalu bermasalah kalau hari ini belum menghasilkan apa yang kau inginkan. Jadi kalau misalnya saya ingin menulis, kok rasanya hari ini tulisannya nggak terlalu maksimal, ya nggak apa-apa, kerjain aja yang bisa dikerjain. Besok datang lagi dengan fresh eye, fresh brain. Mudah-mudahan bisa dilakukan sesuatu. You decided before you came to this lifetime that you wanted to connect again in the physical with your soul family. Ya, jadi sepertinya yang hilang itu ada satu pihak yang belum dilibatkan pada hari ini. Somehow mungkin ada hambatan emosi, malas ngajak dia orangnya ribet banget. Misalnya seperti itu. Kalau di sini sarannya, kamu nggak bakalan bisa menyelesaikan ini kalau kamu tidak mau menelan pride kamu ya, kesombongan kamu, dan mulai koneksi lagi. Mungkin harus dengan kata-kata manis dulu, dan ini bukan yang toksik ya, hanya benar-benar masalah kerjasama, tapi tidak mudah kerjasamanya, tapi kreativitas ini membutuhkan kerjasama dari pihak tersebut, so diupayakan. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.